Anda masih ingat Durrohim, usia 23 tahun, warga desa Woro, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang makamnya dibongkar setelah setengah tahun meninggal dunia? Nah, saya Selasa siang 23 Februari 2021 mengunjungi rumah almarhum Durrohim. Prihatin rasanya ketika melihat anak dan istri korban. Setelah ditinggalkan tulang punggung keluarga, istri almarhum Faridatus Solikah usia 23 tahun kini berjualan batagor dan aneka jajanan. Dalam sehari, ia meraup penghasilan kotor rata-rata Rp80.000 untuk sekedar menyambung hidup. Nggih berjualan niki Pak, sithik-sithik dilakoni kanggo jajane anak nyukupi kebutuhan sehari-hari. Apa yang dijualnya? Seperti batagor, ini ubi lava dan biji salak. Sehari ini kan rata-rata dapat penghasilan berapa? Ya sekitar 80.000-an, 100.000 per hari. Faridatus Solikah mengisahkan sang suami baru 2 kali ikut dam truk yang dikemudikan tetangganya untuk mengambil bahan tambang ke daerah Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Itu pun karena menggantikan posisi ayahnya yang kebetulan sedang tidak enak badan. Ia tidak menyangka kemudian menerima kabar duka sang suami meninggal dunia. Terakhir kali bertemu sebelum berangkat kerja, Durrohim sempat berpesan kepadanya untuk baik-baik di rumah menjaga anak sematawayangnya yang baru berusia 2 tahun. Tidak ada firasat sama sekali, namun suara berisik cicak di dalam kamar membangunkan tidur nyenyaknya, kemungkinan sebagai penanda Durrohim telah tiada pada malam itu. Tetap di rumah aja jaga anak gitu. Baik-baik di rumah. Ada firasat? Firasat sih nggak ada sih Pak sebenarnya. Pas subuh itu Pak, dia sudah berangkat itu ada suara cicak yang membangunkan saya pas nyenyak-nyenyaknya tidur gitu. Jangan nggak mengirakan kejadian? Iya betul. Nggak mengira sama sekali kalau akan terjadi hal yang seperti ini. Ya adalah semoga proses ini cepat selesai dan jelas gamblang lah Pak. Sementara itu paman korban, Supardi, mengaku masih memendam dugaan bahwa Durrohim menjadi korban tindak kekerasan, bukan terlindas truk tambang sebagaimana informasi awal yang diterima keluarga. Selain kondisi lukanya mencurigakan, ia juga bertanya-tanya kenapa bekas darah korban di TKP tampak dihilangkan jejaknya dengan cara dibakar. Supardi memahami kesulitan polisi karena keterbatasan saksi di TKP yang mau berterus terang atas peristiwa tersebut. Hal itu pula yang menyebabkan kenapa makam Durrohim baru dibongkar untuk keperluan otopsi setelah meninggal dunia bulan Agustus tahun 2020 silam. Ia menegaskan penentuan waktu otopsi bukan kehendak keluarga karena keluarga korban sejak awal menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Polres Tuban, Jawa Timur. Apalagi Supardi menyadari pihaknya tidak akan mampu menanggung biaya otopsi. Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Polisi. Kalau memang bukti-bukti dari lapangan kan banyak yang dirusak, memang dengan sengaja dirusak. Bekas darah dibakar. Nah itulah, saya paham betul kesulitan bapak-bapak polisi itu untuk mencari bukti-bukti di lapangan. Memang benar kalau kesulitan. Nah, saksi itu di lingkungan komplek jelas banyak tekanan kalau ada yang mau menyaksikan jadi saksi, jelas ketakutan pasti ada, itu sadar betul saya. Bukan karena permintaan keluarga ya? Bukan. Nah kalau sampai selama ini ya diadopsi ya? Ya sebenarnya sih tidak sabar Pak ya, tapi mau dibilang bagaimana, kami ini orang kecil, kalau kita yang mengajukan otopsi, terus terang kami tidak mampu untuk membayar biaya otopsi. Jadi kita selalu menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dengan harapan bapak-bapak polisi itu bertindak seadil-adilnya. Sampai Selasa malam, keluarga korban belum menerima informasi dari Polres Tuban terkait hasil otopsi jenazah Durrohim. Mereka memastikan akan sabar menunggu.